VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Hari ini Rabu 3 April 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Sebagian dari Anda mungkin sedang bersiap atau malah sudah dalam perjalanan mudik lebaran. Berangkat lebih awal supaya tidak terjebak macet. Ayo jangan lupa periksa lagi pintu-pintu, jendela-jendela, pastikan sudah terkunci rapat dan kalau bisa pasang itu ya, pengatur lampu-lampu untuk menyala otomatis pada jam yang diinginkan. Jadi rumah nggak gelap. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington. Pagi ini kami akan menyajikan laporan dari Gaza. Dunia bereaksi atas tewasnya 7 pekerja Badan Amal World Central Kitchen dalam serangan Israel. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen. Laporan dari Indonesia pagi ini, 11 Muslim Palestina diundang ke Indonesia untuk bersafari Ramadan. Selama di Indonesia, mufti dan akademisi itu menjadi imam salat di beberapa masjid sambil menggalang dana. Alhamdulillah telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar. Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai tekad Iran membalas serangan mematikan terhadap kantor konsulatnya di Suriah. Serangan itu diduga dilakukan Israel. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Pendengar, saya Puspita Sariwati, selamat pagi. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Knesset atau Parlemen di Yerusalem pada hari ketiga Selasa, menyerukan pemilu dini dan kesepakatan untuk menjamin pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza. Pengunjuk rasa Yoav Hollander mengatakan, We need a new set of elections really urgently. Kami perlu pemilu baru agar mempunyai pemerintahan yang sah. Ada banyak ketidakpercayaan terhadap apapun yang dilakukan pemerintah, katanya. Masyarakat Israel secara luas bersatu setelah 7 Oktober ketika Hamas membantai sekitar 1.200 orang dalam serangan lintas batas dan menyandera 250 lainnya. Gideon Scher, pengunjuk rasa lain, mengatakan, Because we think that we have government that failed in its position to... Karena kami berpikir kami mengalami pemerintahan yang gagal dalam melindungi Israel, juga dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang diculik dan ditahan di Gaza begitu lama, ujarnya. Konflik yang terjadi selama hampir 6 bulan itu memperbarui perpecahan dalam kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun sebagian besar negara masih mendukung perang. Sementara itu, Amerika hari Selasa mendesak penyelidikan yang tidak memihak terhadap serangan Israel di jalur Gaza yang menewaskan 7 petugas Badan Amal World Central Kitchen yang berpusat di AS. Amerika mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh dan tidak memihak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada wartawan di Paris bersama Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné. We shouldn't have a situation where people who are simply trying to help their fellow human beings are themselves. Kita seharusnya tidak menghadapi situasi di mana orang-orang yang hanya berusaha membantu sesamanya justru menghadapi risiko besar, kata Blinken sambil menambahkan bahwa para pekerja kemanusiaan harus dilindungi. Perang Gaza paling berdarah yang pernah terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil. Militan Hamas Palestina juga menyandera sekitar 250 orang. Israel yakin sekitar 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 34 orang diperkirakan tewas.
Presiden AS Joe Biden kembali memperingatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping agar tidak ikut campur dalam pemilu Presiden AS pada bulan November. Ia mengatakan melalui pembicaraan telepon kedua pemimpin hari Selasa. Seruan itu merupakan bagian dari upaya AS untuk menjaga jalur komunikasi terbuka guna menangani persaingan secara bertanggung jawab dan mencegah konflik yang tidak diinginkan, kata Gedung Putih. Dalam berbagai upayanya, Amerika menyampaikan keprihatinan yang terus meningkat atas campur tangan Tiongkok dalam pemilu, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan. Penilaian ancaman intelijen AS yang tidak dirahasiakan dan dirilis pada Februari memperingatkan tingkat kecanggihan Beijing yang lebih tinggi dalam aktivitas pengaruhnya, termasuk penggunaan AI generatif. Laporan itu memperingatkan adanya peningkatan upaya untuk secara aktif mengeksploitasi persepsi perpecahan masyarakat AS secara online. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, mengatakan Tiongkok berjanji pada prinsip non-intervensi dan tuduhan bahwa Beijing mempengaruhi pemilu Presiden AS sepenuhnya dibuat-buat. 13 tahun setelah konflik Suriah dimulai, masih banyak penderitaan yang dialami jutaan warga Suriah di seluruh negara itu. Bagi penduduk di wilayah timur laut yang mayoritas penduduknya suku Kurdi, satu kecemasan melebihi segaranya, yaitu apakah negara tetangga Turki akan melakukan invasi darat lagi yang bisa mengakhiri wilayah semi-otonom mereka yang dibentuk setelah Perang Saudara. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA This Morning, dunia bereaksi atas tewasnya 7 pekerja Badan Amal World Central Kitchen dalam serangan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan udara pasukannya di Gaza tersebut tidak disengaja. Serangan udara Israel menewaskan 6 pekerja Badan Amal World Central Kitchen atau WCK dan seorang pengemudi berkewarganegaraan Palestina yang tengah mengantar bantuan makanan ke Gaza, di mana ratusan ribu orang Palestina terancam kelaparan akut akibat serangan Israel terhadap Hamas. Menurut laporan rumah sakit, 6 pekerja yang tewas termasuk 3 orang dari Inggris, 1 orang dari Australia, 1 orang dari Polandia, dan 1 orang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada. Menanggapi tragedi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pasukan Israel telah melancarkan serangan yang tidak disengaja di jalur Gaza. Sayangnya, pada hari terakhir terjadi insiden tragis, yaitu serangan yang tidak disengaja oleh pasukan kami terhadap orang-orang yang tidak bersalah di jalur Gaza. Peristiwa semacam ini terjadi dalam perang. Kami sedang menyelidikinya secara menyeluruh. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Margaret Harris, pada hari yang sama mengutuk serangan udara Israel yang menyebabkan WCK menangguhkan pengiriman bantuan makanan ke Gaza. This was an agreed mission with this team. It was deconflicted. Deconflicted means both sides. Ini adalah misi yang telah disepakati dengan tim WCK bahwa misi ini berada di zona deconflicted atau tidak berkonflik. Deconflicted berarti kedua pihak tahu bahwa tim pekerja WCK akan datang. Kedua pihak telah setuju. Mobil itu diberi tanda dengan jelas, sangat jelas bahwa itu adalah World Central Kitchen. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, kepada wartawan di Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika sangat geram atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang menewaskan para pekerja WCK. Ia menambahkan bahwa Amerika telah mendengar komentar Netanyahu dan IDF tentang komitmen mereka untuk melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan awal telah selesai pada Selasa ini. Namun, Amerika mengharapkan adanya investigasi yang lebih meluas, cepat, dan menyeluruh, dan agar temuan-temuan dalam investigasi tersebut nantinya bisa diungkap ke publik dan dimintai pertanggungjawabannya. Kirby mengatakan, More than 200 aid workers have been killed in this conflict, making it one of the worst.
Lebih dari 200 pekerja bantuan kemanusiaan tewas dalam konflik ini, menjadikannya salah satu konflik terburuk bagi para pekerja bantuan kemanusiaan dalam sejarah. Insiden ini mencerminkan masalah yang lebih besar dan menjadi bukti mengapa penyaluran bantuan di Gaza begitu sulit. Namun, terlepas dari serangan ini, yang jelas IDF harus berupaya lebih untuk meredakan konflik supaya warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan terlindungi. Bani Rahayu, VOA Washington. VOA This Morning, kita ke laporan lain. Iran bersumpah akan membalas serangan ke gedung konsulatnya di Suriah pada Senin lalu yang menewaskan 7 pejabat militernya. Negara itu menuduh Israel berada di balik serangan tersebut. Sejauh ini, Israel belum mengonfirmasi tuduhan itu. Sejumlah negara mengutuk serangan ke fasilitas diplomatik tersebut. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. Rezim Zionis akan dihukum oleh tangan para pejuang kita yang pemberani. Demikian pernyataan tertulis pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei yang dibacakan penyiar stasiun televisi pemerintah Iran IRIB hari Selasa. Khamenei berjanji akan membalas serangan udara Israel ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 2 jenderal tinggi dan 5 penasihat militer Iran. Kami akan membuat Israel menyesali tindak kejahatan ini dan tindak kejahatan lain yang telah mereka perbuat, kata Khamenei. Di sisi lain, pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan di Yerusalem bahwa Israel beroperasi di mana-mana setiap hari untuk menangkal musuh-musuhnya. Dan supaya jelas kepada semua pihak yang bertindak melawan kami di seluruh Timur Tengah bahwa harga yang harus dibayar karena melawan Israel akan sangat besar. Gallant tidak secara langsung menyinggung serangan ke konsulat Iran di Suriah. Israel pun belum secara resmi membenarkan tuduhan bahwa mereka adalah dalang serangan tersebut. Amerika Serikat sendiri masih mengumpulkan informasi terkait serangan hari Senin itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berada di Perancis mengatakan pada Selasa, En ce qui concerne les frappes en Syrie, nous essayons de connaître les faits. Kami masih berusaha mencari fakta, kami masih mempelajari apa yang persisnya terjadi, dan kami masih melakukannya untuk mengetahui secara rinci. Dalam konferensi pers telepon hari Selasa, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengecam serangan tersebut tanpa melemparkan tuduhan. Pada saat ini kami tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan tentang siapa yang melakukan serangan. Tetapi bagaimanapun juga serangan seperti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap semua dasar undang-undang internasional dan sebuah bentuk agresi. Hal senada disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers di Beijing hari Selasa. Berbeda dari Rusia dan Tiongkok, Indonesia secara terbuka menuduh Israel berada di balik serangan tersebut. Israel telah berulang kali melancarkan serangan terhadap pejabat militer Iran yang mendukung kelompok-kelompok militan di Gaza dan di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu semakin meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang telah meluas ke seluruh Timur Tengah sejak pecahnya kembali perang di Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Dukungan tak tergoyahkan warga dan pemerintah Indonesia pada Palestina terus mengalir, termasuk dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selama Ramadan ini, MUI bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengundang 11 ulama Palestina untuk bersafari Ramadan ke beberapa provinsi di Indonesia. Untuk mempererat hubungan Indonesia dan Palestina, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyelenggarakan acara Safari Ramadan Membasuh Luka Palestina, Ramadan with Palestinians dengan mengundang 11 syekh atau ulama Palestina.
Ke-11 ulama Palestina itu diundang untuk menjadi imam masjid di 11 wilayah di Indonesia selama 20 hari sejak 1 Ramadan lalu. 11 wilayah itu adalah Kepulauan Riau, Banten, Bekasi, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim Senin mengatakan ke-11 orang tersebut merupakan mufti, akademisi, dan penghafal Al-Quran. Lewat ceramah Ramadan, mereka tidak saja menyampaikan apa yang sedang terjadi di Palestina dan pentingnya melihat semua peristiwa dengan sikap tawakal, tetapi juga mendorong masyarakat atau jamaah masjid untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Hingga hari ini, alhamdulillah, telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar. Dan insya Allah pada hari ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan dana bantuan tahap kedua sebesar 9,2 miliar kepada Basnas Republik Indonesia. Sudarnoto berharap pasca dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang mendesak dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza pekan lalu, ada langkah-langkah terukur sesuai dengan resolusi hingga Palestina memperoleh kemerdekaannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam acara penutupan Safari Ramadan itu di gedung DPR MPR Jakarta Senin lalu mengatakan, sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang memerintahkan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Retno menilai resolusi ini merupakan suatu kemajuan luar biasa dari berbagai upaya banyak negara yang mendesak diwujudkannya gencatan senjata di Gaza, termasuk Indonesia yang sejak perang berawal telah keliling ke banyak negara untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Saat ini yang kita terus dorong dengan adanya resolusi tersebut adalah implementasi dari resolusi ini. Karena kita tahu, tanpa implementasi maka resolusi hanyalah akan berupa sebuah kertas tanpa makna. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.